Halo guys, Nelson di sini dan kali ini videonya sedikit berbeda nih. Jadi kali ini aku ingin membahas iOS 14.5 yang telah keluar ya. Dan di sini aku build-nya dengan Real Candidate atau kita bisa bilang RC. Jadi RC ini adalah iOS 14.5 yang akan keluar hampir sama dengan yang dikeluarkan untuk public release. Jadi memang ini sementara untuk developer aja dan bisa kita download, dan di sini memang kodenya adalah 18E199. Jadi nanti kalian juga akan mendapatkan yang sama atau kadang bisa saja berbeda. Tapi harusnya enggak, karena sekarang juga iOS 14.6 itu sudah keluar guys untuk betanya. Jadi kemungkinan besar akan tetap sama dengan iOS 14.5 yang ada sekarang. Baik, sebelum aku lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng, dan follow Instagramku @nhtechid. Jadi lanjut saja langsung untuk iOS 14.5. Yang pertama adalah aku akan bahas masalah Apple Music. Apple Music di sini baru dan aku memang pengguna Apple Music ya, bukan Spotify. Yang pertama adalah masalah album record. Ini nih dari The Weeknd dan Ariana Grande yang baru keluar. Di sini kalian bisa lihat sekarang ada The Weeknd XO marketed by Republic Records, a division of UMG Recordings. Jadi sekarang sudah ada tulisan seperti ini. Jadi yang sebelumnya hanya ada lagunya dan tanggal rilisnya. Kali ini ada juga untuk masalah record labelnya. Dan kalian nih, bagi kalian juga yang suka untuk share lirik, kalian bisa melakukan sekarang di sini. Jadi misalnya nih aku play. Lalu aku misalnya mau share nih, misalnya lirik yang ini. Ini kan langsung play. Kalian bisa share lyrics, biasanya maksimal 2 sih. Jadi misalnya 2, lalu kalian akan share ke Instagram. Nanti akan create story, dan di sini nanti kalian akan bisa posting story-nya dengan lirik yang ada. Dan ketika kita share nih, lalu kita mau buka, misalnya contoh ya, aku akan masukkan story dulu di sini. Nah, ketika kalian pencet lagunya, untuk bagi kalian yang melihat, ini akan open Apple Music. Nanti akan langsung dengan lagunya akan ke-play dengan lirik yang ada di Instagram Story tersebut. Ini cukup keren ya, yang diberikan oleh Apple di iOS 14.5. Lalu lanjut untuk masalah lagu-lagunya di sini. Sekarang kalau kalian lihat ada, biasanya kan kita harus 3D touch. Nah, kalau yang sekarang ini ada 3 titik di sini, kalian bisa klik. Lalu ini akan keluar semua settingnya. Kalian mau play next, play last ya, share song, view full lyrics, semuanya ada di sini. Dikeluarkan di iOS 14.5, jadi lebih oke sih ya. Untuk overallnya, untuk dalam album pun, jadinya kita akan lebih mudah untuk setting-setting di sini. Lalu di sini juga ada untuk slide to left, slide to right, sebelumnya nggak ada. Ini play next, play last, kalau misalnya mau delete tinggal langsung ke kanan, tinggal delete aja untuk remove lagu-lagu di Apple Music kalian. Lanjut, selain Apple Music adalah untuk podcast. Jadi bagi kalian yang suka dengan podcast, di sini akan sedikit berbeda. Kalau misalnya podcast yang sekarang adalah ada redesign detail artnya. Jadi contoh nih, aku lihat misalnya dari Recycle Bin. Ya, ini tampilannya sedikit berbeda dari podcast yang sebelumnya di iOS 14.4.2 ya, yang terakhir seperti ini. Dan sekarang kita bisa follow nih. Jadi kalau misalnya sebelumnya kan subscribe, sekarang ini namanya adalah follow. Dan kenapa dibedakan? Karena memang untuk masalah iOS 14.5 dan rencana iOS 14.6 ya telah diluncurkan dari Apple ketika launching event kemarin di Spring Loaded. Ini akan ada sistem namanya subscription untuk podcast. Jadi berbeda, kalau subscription berarti membayar, kalau misalnya kalian follow itu gratis seperti itu. Jadi membedakan itu aja sih. Yang ditunggu-tunggu adalah untuk membuka iPhone X ke atas dengan Face ID menggunakan Apple Watch kalian. Jadi langsung masuk di setting, aku beri langkah-langkahnya ya. Jadi masuk di setting, lalu kalian bisa masuk ke Face ID and passcode. Lalu akan memasukkan passcode terlebih dahulu. Nah, di sini akan ada pilihan Nelson's Apple Watch. Jadi ini kan aku pakai untuk Apple Watch seri 4 ya. Di sini kalian bisa menyalakan dengan Apple Watch yang kalian gunakan. Tapi memang kalau misalnya kalian mau menggunakan Apple Watch untuk membuka, kalian harus nyeting bahwa Apple Watch-nya itu harus ada passwordnya. Dan juga, ini aku tunjukkan ya, harus ada passwordnya dan memang harus ketika dilepas di tangan harus adanya auto lock. Jadi kalian harus melakukan itu. Nah ini, di wrist detection harus nyala, kalau nggak akan bisa melakukan setting tersebut. Ini aku contohkan ke kalian ketika lock ya.
Ya, kalian bisa lihat di sini aku menggunakan masker. Jadi ini ketika aku tutup, aku buka. Ini akan di sini akan tulisan nih, ada muncul Nelson's iPhone unlocked by this Apple Watch. Jadi kalian bisa langsung buka, aku tunjukkan sekali lagi. Ya, langsung di sini akan ada notification. Nah, kalau misalnya kalian ternyata tidak mau membuka iPhone-nya, kalian bisa. Jadi contoh nih, aku melakukan membuka di sini, aku buka, tapi ternyata kalian nggak mau membuka, kalian bisa langsung lock iPhone-nya akan terkunci. Dan setelah itu ketika kalian membuka Apple Watch iPhone kalian harus memasukkan passcode lagi. Seperti itu. Nah, perbedaannya apa daripada yang untuk misalnya Android sebelumnya? Jadi yang pertama adalah untuk ini, Face ID-nya harus mendeteksi bahwa kalian menggunakan masker yang pertama. Lalu yang kedua adalah Apple Watch harus nearby atau harus dekat dengan iPhone kalian. Lalu benar-benar harus digunakan ya, dan menggunakan password seperti yang aku katakan sebelumnya. Dan ketika Apple Watch itu sudah terbuka. Jadi kalau misalnya enggak nih, contoh ya, misalnya aku lepas Apple Watch-nya, ini akan otomatis ke lock. Nah, harus menggunakan passcode. Aku harus pakai terlebih dahulu dan memasukkan passcode-nya baru bisa. Jadi aku masukkan terlebih dahulu untuk passcode-nya. Nah, ketika sudah terbuka nih, dalam hal seperti ini sudah terbuka, nah ini baru bisa menggunakan Apple Watch kalian untuk membuka iPhone X ke atas. Pengalamanku, kalau misal kalian menggunakan masker yang aneh-aneh ya, ini perlu mendeteksi beberapa kali. Jadi harus kalian coba terlebih dahulu untuk membuka Face ID ini dengan Apple Watch kalian ketika kalian menggunakan masker. Karena kadang masker ada yang aneh-aneh, itu jadi kadang terlihat Face ID tidak mendeteksi dalam masker. Jadi harus beberapa kali melakukan percobaan, nantinya akan bisa buka Face ID iPhone kalian menggunakan Apple Watch. Lanjut, untuk masalah yang terbaru adalah adanya AirTag. Jadi di sini untuk masalah Find My App-nya, ini di sini akan jauh lebih ada tambahan, yaitu di sini ada tambahan items. Jadi kalian bisa add items. Kalau misalkan kalian beli AirTag pun, kalian bisa akan langsung mendeteksi bahwa ini menggunakan AirTag untuk iPhone kalian di Find My App. Nah, tapi perbedaannya apa di sini? Jadi aku ingin info ke kalian, hati-hati untuk AirTag. Ini ada ultra wideband chip namanya ya, atau U1 chip. Ini tidak bisa digunakan maksimal di Indonesia karena izinnya belum ada. Jadi hanya bisa menggunakan Bluetooth. Intinya kalian tidak bisa memaksimalkan penggunaan U1 chip itu di Indonesia. Jadi hati-hati bagi kalian yang mau membeli Apple AirTag. Lanjut, untuk selain itu adalah masalah Advanced Ad Tracking Prevention. Jadi di sini aku akan menunjukkan ke kalian. Di sini akan masuk ke privacy. Di sini akan ada tracking. Ini yang dikenalkan di iOS 14 sebelumnya dan akhirnya fix di iOS 14.5. Jadi ini akan ada pertanyaan bahwa kalian akan di-track ketika kalian menggunakan software yang lain. Contohnya simpelnya adalah misalnya ini aku bolehkan NBA untuk melakukan tracking ke aku ya. Aku misalnya buka Safari, Instagram, itu nanti NBA akan dapatkan data tersebut dan ads-nya akan sesuai dengan yang kita buka. Lalu untuk Maps yang baru, jadi ini lebih tepatnya masih di Amerika sih ya. Jadi kalau misalnya di iOS 14.5 ini kalian akan bisa memberikan seperti Waze. Jadi kalau misalnya di Waze itu kan kalian bisa benar-benar mengecek bahwa ada kecelakaan atau ada polisi dan lain-lain. Di sini akan bisa di-input di Maps iOS 14.5, tapi untuk sekarang sih masih belum maksimal ya di beberapa negara dan masih khusus di Amerika. Kalau misalnya kalian melakukan subscription dengan Apple Fitness Plus, kalian juga bisa dengan AirPlay 2. Jadi bagi kalian yang tidak punya Apple TV, kalian bisa share ke TV kalian yang support dengan AirPlay 2. Lalu bagi kalian yang suka main game nih, seperti aku misalnya contohnya beberapa, aku ada main misalnya NBA 2K, dan juga beberapa game yang lain. Kalau mau joystick sekarang bisa menggunakan controller support di PS5 dan juga Xbox Series X. Itu sekarang sudah bisa support di iOS 14.5. Lalu untuk masalah iPhone 11 series, jadi di sini aku tunjukkan kalau misalnya setting, kan kalian bisa ngecek baterai nih, ada battery health. Nah, untuk aku sekarang kan masih 100% ya, untungnya masih 100%. Nah, bagi kalian misalnya untuk iPhone 11 series, ini akan ada recalibration atau dia akan mengecek ulang. Jadi kalian kalau misalnya nanti download ke iOS 14.5 untuk iPhone 11 series, pengguna iPhone 11, kalian bisa menyalakan recalibration itu untuk tahu bahwa maksimum kapasitinya berapa. Dan dari pengalaman yang aku lihat dan review-review yang ada untuk beberapa orang, yang misalnya sebelumnya dari 93% naik nih jadi 95 atau 96. Jadi ini ada optimisasi yang diberikan oleh Apple dengan recalibration ini untuk mengecek benar-benar apakah baterainya itu benar-benar
turun ke beberapa persen yang hilang yang telah kalian gunakan dengan iPhone 11 series kalian. Lalu lanjut untuk masalah flickering, kalau misal di iOS 14.4.2, kalau misal contoh nih aku buat Twitter ya, biasanya kalau iOS 14.4.2 kalian akan merasakan ketika ke home itu akan ada gerakan seperti ini baru keluar. Jadi walaupun kalian misalnya sekali nih, seperti ini kan ini sekarang sudah mulus banget. Aku tidak menemukan masalah itu di iOS 14.5, tapi kalau misalnya kalian tidak update nanti beberapa pasti akan merasakan ada getaran seperti ini. Jadi akan ya contohnya seperti itulah ya, nggak bisa menunjukkan lagi karena ini sudah iOS 14.5. Lalu lanjut untuk beberapa orang juga memang mengatakan adalah green tint issue. Jadi kadang nih kalau misalnya dalam keadaan gelap, lalu ada masalah hijau-hijau ketika menyalakan untuk layar yang sangat gelap, misalnya dalam keadaan hitam semua, itu ada hijau-hijaunya. Nah ini memang untuk beberapa orang sudah mengatakan ini lebih bagus atau supportnya lebih baik di green tint issue. Tapi khususnya untuk aku ya, untuk pengalamanku, untungnya juga aku tidak mengalami masalah green tint issue atau ada warna hijau yang agak gelap yang diberikan di iPhone 12 series sih. Jadi semoga kalian tidak mendapatkan itu, dan bagi kalian yang mendapatkan masalah green tint issue ini, semoga di iOS 14.5 ini benar-benar sudah lebih baik lagi. Jadi itu aja untuk iOS 14.5. Bagi kalian yang mau tanya-tanya langsung saja komen di bawah. Dan untuk info aja nih, iOS 14.6 sudah keluar untuk betanya. Jadi kita akan lihat aja bagaimana support-support yang baru yang diberikan, dan kemungkinan besar juga iOS 14.6 adalah iOS 14 terakhir sebelum keluarnya iOS 15 di WWDC di bulan Juni ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.